Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Muhammad Torik Fadila, Research Analyst PT Lotus Andalan Sekuritas, dan kita akan simak saham-saham pilihan kali ini dari Mas Torik seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Saham-saham pilihan kali ini adalah ada PANI dengan support di 12.100, resistance di 13.700, rekomendasi swing trade. Rekomendasi yang sama juga diberikan untuk MDKA ya, swing trade dengan support di 1660, resistance di 1760, kemudian EMTK atau MTEK fast trade dengan support di 610 dan resistance di 630. Analisis lengkapnya kita ke PANI terlebih dahulu, Mas Torik, silakan. Siap. Kalau kita lihat ya Pani memang sebenarnya kalau kita lihat point of view secara teknikal itu weekly chartnya sebenarnya sudah berusaha rebound ya dari resistance dynamicnya di level 12.700. Nah kalau kita lihat ya dari sisi daily chart sebentar, kita lihat dari sisi daily chart itu sebenarnya memang sudah dalam zona positif nih. Bisa dikatakan dia sudah breakout dari resistance dynamicnya itu di level 11.850. Jadi memang kinerjanya masih cukup positif ya secara teknikal. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat lagi ya sebenarnya kalau PANI itu indikator volumenya selama 2 hari ke belakang itu masih mengalami penguatan sangat signifikan volume buy-nya. Lalu kalau indikator exponential moving average-nya itu sudah ada tanda-tanda mau terjadinya golden cross. Nah, indikasi terjadinya penguatan lebih lanjut. Adapun saya strategi buy-nya memang sebenarnya tadi itu di 12.100, namun memang sekarang 12.700. Kita coba selisih saja deh, kita coba buy di antara 12.500 sampai dengan 12.600. Balik lagi saya take profitnya itu terdekatnya di 13.700 dan stop loss-nya itu di 11.500 seperti itu. Oke, saham PANI terakhir ada di level 12.200. Untuk level terakhir ini level menarik untuk bisa masuk ya, Mas Torik ya. Kalau saat ini bisa masuk mungkin di ya kita selisihin di 12.600 deh sampai dengan 12.700. Oke, baik. Dari PANI kita ke saham pilihan berikutnya, silakan Mas Torik. Oke, kita lihat saham MDKA ya. Saham Mhm. MDKA saya juga bisa katakan ini menjadi swing trade ya. Karena kalau dilihat dari weekly chartnya, balik lagi weekly chartnya itu rebound dari resistance dynamicnya di kisaran level 1650. Kalau kita tarik lagi untuk jarak dekatnya yaitu daily chartnya. Daily chartnya itu juga bisa dikatakan breakout resistance dynamic 1540. Mhm. Nah, indikatornya itu memang sebenarnya sudah terjadi golden cross ya dari sisi stokastik. Nah, memang golden cross-nya ini sedang menuju area netralnya. Jadi sebenarnya ini masih cukup menarik ya. Indikator indikator volumenya juga masih cukup oke. Terus juga dalam kondisinya itu sudah kecenderungan uptrend ya setelah terjadinya penurunan signifikan. Sebenarnya ya saya balik lagi strategi buy saya di 1680 sampai dengan 1700 juga itu masih cukup oke. Take profitnya itu dia akan mencoba untuk menutup gapnya terlebih dahulu di 1760. Nah, ada probabilitas kalau misalkan MDKA dia sudah berusaha untuk um, menutupi area gapnya, itu kemungkinan besar dia akan menuju level resistance-nya di 1930 seperti itu. Oke, baik. Lumayan cukup jauh ya range ataupun mungkin jaraknya dari level terakhir. Anda memproyeksikan untuk level resistance-nya bisa masuk ke level 1900-an untuk Ya. MDK. Ada alasan fundamental yang juga mungkin menguatkan investor untuk bisa masuk ke MDK dengan term investasi berjangka panjang, Mas Torik? Sebenarnya kalau misalkan di sisi fundamental ya MDKA itu masih belum memberikan kinerja yang cukup positif ya. PE-nya itu kalau misalkan teman-teman menggunakan relative valuation ya dari sisi fundamental, PE-nya saja itu masih minus sebenarnya. Cuma memang kalau misalkan diiringi dengan sentimen harga emas yang masih berada di level all time high-nya, saya rasa memang MDKA ini akan berusaha untuk rebound minimal jangka pendek hingga jangka menengah sampai adanya terjadinya koreksi ataupun pembalikan arah dari harga komoditas emas. Kurang lebih seperti itu, Mas. Mhm, baik, itu tadi analisis teknikal dan juga fundamental dari MDK. Kita ke MTEK terlebih dahulu, Mas Torik, silakan. Oke, kalau MTech kenapa saya menyarankan untuk fast rate ya? Karena saya lihat memang MTech meskipun
kinerja cukup positif ya, maksudnya dari sisi price action cukup positif, namun memang ada probabilitas terjadinya volatilitas harga. Nah, saat ini memang sebenarnya itu sudah berada di level take profit saya ya, di level Mhm. 630 sebenarnya saat ini. Nah, kalau kita tarik secara weekly chart, memang sebenarnya dia itu sudah rebound dari resistance dynamic di 580, yang bisa dikatakan menjadi resistance cukup kuatnya ya, resistance di EMA 5 maupun EMA 10. Nah, lalu kalau misalkan di daily chart, itu juga dia sudah breakout dari resistance dynamicnya juga nih. Resistance dynamic yang cukup kuat. Itu berada di kisaran 565 sampai dengan 575. Kurang lebih di kisaran segitu. Lalu kalau misalkan kita indikator stokastiknya itu menuju area overbought-nya. Lalu indikator volumenya itu juga sudah cukup meningkat selama 3 hari perdagangan. Seperti yang kita tahu juga memang sebenarnya MTEK ini gencar membeli saham anak usahanya itu SCMA ya. Saat ini kepemilikannya kurang lebih sudah mencapai 62%. SCMA-nya saja sudah naik signifikan, kira-kira MTEK-nya juga akan seperti itu kurang lebih. Nah, kira-kira sekarang kan harganya sudah di 630. Arah selanjutnya saya rasa memang akan menuju ke level resistance-nya itu di kisaran 670. Kurang lebih seperti itu untuk MTEK. Baik, itu terdiri saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Torik, diantaranya adalah ada MTEK, kemudian juga ada PANI dan juga MDKA begitu ya. Oke, kalau kita lihat sejauh ini untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, pemirsa ada Goto, kemudian juga SAPEX, SMGR dan juga CNMA yang ternyata ini juga banyak dilepas di perdagangan C1 hari ini dan juga kita akan simak terlebih dahulu untuk pergerakan dari IHSG pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, IHSG sendiri bergerak di level 6.613,57 dan saham-saham yang jadi top gainers diantaranya ada BBRI, kemudian juga BBCA, Bank Mandiri dan juga Telkom. Dan pergerakan sektoral untuk barang baku ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,12%, properti menguat 0,75% dan konsumsi non primer 0,06%, sementara untuk saham berbasis teknologi melemah 0,02%. Iya, Mas Torik, sejauh ini Anda melihat pergerakan IHSG seperti apa? Oke, kalau dilihat memang sebenarnya IHSG pada perdagangan hari ini bisa dikatakan dia berada di zona positif ya, di kisaran 0,48 sampai dengan 0,5%. Yang menjadi perhatian saya justru memang saham-saham banking ya, big banks itu mengalami penguatan signifikan ya. Bahkan BBNI mencapai 2,35%. Disusul juga dengan saham-saham konglomerasi juga masih berada di zona positif. Namun saya belum bisa mengatakan bahwa sebenarnya terjadi technical rebound yang untuk menuju ke level resistance terdekatnya di level 6.800. Kenapa? Karena memang bisa kita lihat pada perdagangan sebelumnya saja itu IHSG sempat mengalami penguatan hingga 1,47%, namun akhirnya mengalami pelemahan. Jadi memang IHSG ini pergerakannya masih cukup fluktuatif, masih bergerak memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, oke. Strategi perdagangan yang cukup aman diterapkan di apa pergerakan market hari ini seperti apa, Mas Torik? Balik lagi sebenarnya kalau saya pribadi, saya kalau misalkan dilihat dari sektor perbankan besar masih cukup oke, ya teman-teman bisa untuk cicil beli, namun balik lagi batasi dengan risiko teman-teman semua. Di sisi lain juga saya justru malah gencar melihat saham sektor retail. Kenapa? Karena balik lagi sebenarnya itu masuk saham-saham defensif ya. Ya, terlebih juga menjelang bulan suci Ramadan maupun Idul Fitri itu akan membuat saham-saham sektor retail itu kembali manggung. Jadi kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Kira-kira sektor retail juga akan potensi mengalami kenaikan harga. Baik, ya itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Torik. Terima kasih sudah menyampaikan seluruh analisisnya. Semoga ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar. Namun lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Mas Torik, terima kasih. Ya, Sukses terima untuk kasih. Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.